yang dipertanyakan oleh orang-orang, kamu punya pengaruh apa gitu. Iya, mereka juga punya pengaruh. Ada orang yang mau nge-follow dia itu sudah berarti dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang untuk sahabat UKM dimanapun kalian berada. Nah, sekarang ini kembali lagi nih kita ada di Ngobrol Pintar. Sekarang saya nggak sendirian, saya berdua seperti biasa di podcast kita di Ngobrol Pintar. Nah, mungkin banyak nih yang penasaran, kemarin kita biasanya nih bapak-bapak terus, kalau sekarang nih tumben banget kita ngobrol sama yang perempuan, jadi agak bening dikit ya. Selamat datang Kak. Halo, selamat Ya, mungkin bisa dikenalin dulu Kak, ini dari mana, siapa gitu, biar enak gitu, biar penontonnya jadi tahu nih sahabat UKM. Oke. Halo, kenalin saya Kinanti dari komunitas Lombok Influencer. Sekarang aktivitas saya masih fokus untuk mengelola komunitas Lombok Influencer. Oke, berarti Lombok Influencer ini komunitas Kak? Yes. Atau dia kayak organisasi, komunitas, atau perusahaan sih Kak? Sebenarnya bentuk luarnya adalah komunitas. Tapi di dalam komunitas itu kita ada banyak aktivitas. Salah satunya ada aktivitas bisnis gitu di dalam Lombok Influencer. Jadi kalau yang mau bisnis di dalam Lombok, kita bangun komunitas, membangun jaringan relasi di dalam sana, nanti aktivitas di dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing member, seperti itu. Udah berapa lama sih Kak Lombok Influencer ini? Baru 11 bulan sih, tepatnya tanggal 23 Mei 2020 itu baru resmi kebentuk gitu. Oke, berarti oh ya, lupa perkenalan juga nih kalau Kakak Kinanti ini co-foundernya ya dari. Iya, benar sekali. Benar. Bentar, kalau saya sendiri nih Kak, baru pertama kali dengar yang namanya Lombok Influencer. Ini tempat berkumpulnya seleb-seleb atau gimana sih Kak? Jadi Lombok Influencer itu sebenarnya kita ngumpulin anak-anak muda yang memang aktif di media sosial Instagram. Kalau bahasa keren itu influencer gitu. Cuman nggak semuanya sih influencer dengan followers gede gitu. Ada kok yang followersnya masih rendah, masih di bawah 5.000 ada, karena kita syarat minimal untuk masuk Lombok Influencer itu 2.000 followers. 2.000 followers. Ya. Jadi buat kalian yang di bawah 2.000 minggir dulu kali ya. Oh, atau bisa, gimana? Bisa. Di bawah 2.000 masih bisa gabung di Lombok Influencer, tapi dengan syarat akunnya punya potensi untuk jadi lebih baik lagi dan punya potensi kualitas konten yang bisa dibangkitkan gitu loh, bisa disupport gitu. Kalau kualitas kontennya dilihat dari bentuk kontennya atau seberapa menarik kontennya atau prestasi pribadi yang punya konten atau gimana? Itu bisa dilihat dari kualitas kontennya. Kualitas kontennya itu kayak kita mungkin bisa ngeliat dari desain grafisnya, tata letak kualitas foto dan sebagainya. Terus kemudian keterampilannya dia dalam mengelola feed. Kan kalau feednya dikelola dengan baik, jadi akunnya kelihatan lebih cantik kan Kak ya. Gitu. Terus kita juga memperhatikan nih kalau misalnya dia followers di bawah 2.000, kita lebih memperhatikan personal skillnya dia. Dia punya apa nih yang bisa dijual selain followers gitu. Jadi ada kok yang followersnya masih di bawah 2.000, tapi dia adalah seorang duta, dia seorang putri cilik NTB, ya udah kita terima aja gitu. Berarti yang ikut Lombok Influencer ini walaupun masih usia anak masih bisa ikut gabung? Masih bisa, tapi kalau untuk di bawah 17 tahun kita biasanya izin dulu ke orang tuanya. Berarti gitu. ada informasinya tetap. Gitu. Jadi kita lebih fokuskan dia untuk aktivitas komunitasnya yang berupa kayak pengembangan diri, membangun relasi kayak gitu. Kita belum berani libatkan dia ke ranah bisnisnya gitu. Kalaupun seandainya nanti dia berpotensi untuk terlibat di aktivitas bisnisnya, misalnya kayak endorse atau paid promote, kita tetap izin ke orang tuanya karena dia masih di bawah umur gitu. Supaya kita nggak dibilang mempekerjakan anak di bawah umur kan ya. Dan kalau anaknya suka baru diajak gitu. Biasanya berarti kalau ada konten atau ada endorse kayak gitu dari pihak kakak nih, Kak Kinan itu menghubungi semua influencer atau milih-milih nih influencer mana yang cocok sekiranya atau gimana sih? Oh, kalau misalnya ada tawaran endorse nih, misalnya ada perusahaan atau pengusaha lah kita bilang ya. Nah, pengusaha mau endorse nih. Pak, kita mau endorse. Oke, produknya apa? Lihat dulu nih produknya apa. Dia punya produk apa? Terus kita akan rekomendasikan talent-talent dari Lombok Influencer yang sesuai dengan produk itu gitu. Jadi nanti
si pengusaha ini yang akan memilih berdasarkan rekomendasinya kita mau pakai talent yang mana. Dia boleh cek satu-satu akun dari talent-talent itu gitu. Kita juga biasanya kasih riset kecil untuk calon kliennya. Jadi kita kasih impresi dari setiap akun, jangkauannya, jumlah pemirsanya, jumlah followers, terus kemudian dominasi followersnya itu cewek atau cowok, dan di usia berapa gitu. Misalnya nih produknya lipstick, berarti kita harus cari akun yang followersnya dominan cewek kan. Benar. Terus kemudian usianya di usia muda atau parubaya, seperti itu. Kan gak mungkin misalnya followersnya dominan cowok kita kasih endorse lipstick kan, kayak gitu. Jadi harus sesuai di produk yang mau di endorse dengan akunnya, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan karena Lombok influencer, berarti selombok kan atau se-NTB Kak untuk? Kalau sekarang kita ke se-NTB karena kita mungkin orang tanya itu se-NTB tapi kok namanya Lombok sih gitu. Iya. Karena kita sebenarnya awalnya memang ruang lingkupnya maunya di Lombok aja gitu, dan sebutan Lombok itu sendiri kita lebih mengacu ke bandara LOP. Makanya logonya kita tuh pakai logo kode bandara LOP seperti itu. Dan ternyata peminatnya dari luar Lombok, khususnya di Sumbawa tuh banyak banget. Ya udah deh, kayaknya masih satu provinsi bisa deh kita rangkul gitu, masih bisa kita ajak gabung gitu. Sumbawa kan deket ya, kalau misalnya mau meet up kita bisa nyebrang pulau gitu. Kebetulan kita juga adminnya dari Sumbawa. Oh gitu. Adminnya siapa? Kakak sendiri? Berdua. Iya. Tadi saya tertarik sama Kak Kinan yang bilang nanti dari kliennya itu bakal milih-milih nih mau influencer yang mana, tergantung dari kebutuhan mereka, terus mereka juga bisa lihat sendiri. Tapi pertanyaan saya kan, kalau di Instagram itu ada Instagram yang bisa dikunci atau private, influencernya diizinkan untuk mengunci atau gimana tuh Kak? Kalau khusus influencer kita nggak ngizinin buat kunci akun. Kenapa kita nggak izinin kunci akun? Akun yang dikunci kita nggak bisa lihat jangkauannya, kita nggak bisa lihat impresinya, kita nggak bisa cek ER-nya, engagement rate-nya gitu. Jadi kualitas akun, intinya kualitas akunnya kita nggak bisa cek. Jadi kan nggak fair, maksudnya nggak bisa gitu loh kita kasih bukti buat klien. Karena kita setiap endorse itu kita selalu kasih bukti berapa yang like, berapa yang komen, berapa jangkauannya, berapa impresinya, dan ER akun itu pada hari itu, pada saat dia posting itu berapa, itu kita kasih laporan ke klien kita. Berarti kalau dilihat semua selebgram, semua influencer yang ada di LOP ini nggak ada yang private, nggak ada yang private. Boleh tahu nggak sih Kak, berapa sih sebenarnya jumlah influencer yang udah di engage nih, yang udah bergabung sama LOP? Per hari ini ada 216 orang. 216 iya. Orang yang kelola cuma berdua. Kesulitannya apa sih Kak sebenarnya? Pasti kan ketemu nih yang namanya mungkin ada problem-problem, masalah itu biasanya apa aja sih? Banyak sih, tapi yang paling menonjol itu adalah karena ada perbedaan usia dan perbedaan wawasan. Dan di situ kan dari usianya rata-rata dari usia belasan sampai sekitar 30 tahunan gitu. 30 tahun tuh udah mentok banget ya, paling tua di lomba influencer gitu. 30 tahun itu paling tua? Iya, paling tua. Jadi ya karena wawasan nggak semua sama ya. Jadi misalnya kalau kita ngasih informasi nih, kita ngasih informasi, misalnya ada informasi penting, itu informasi kita harus ulang berkali-kali gitu. Di grup atau di Japri? Grup WA. Kita kan komunikasinya lewat grup WA kan. Kadang ntar karena ada yang nggak ngerti, mereka Japri. Min, ini apa ya maksudnya? Aduh, gitu. soalnya sih itu Kak. Sebenarnya gimana jelasinnya, tapi ya gimana ya, kita kan nggak bisa, ya masa kita mau salahin kan, namanya orang nggak paham kan, bukan satu tindakan yang salah kan. Ya udah, kita berusaha jelasin seperti itu. Terus kemudian ada juga banyak yang misalnya salah paham, misalnya informasinya disampaikan A, dia nangkapnya B gitu, dan dia nggak konfirmasi apakah yang dia tangkap itu udah benar atau belum. Ya kayak gitu. Itu sering kejadian Kak? Sering kayak gitu. Tapi syukurnya pas lagi ngejalanin job lancar gitu. Iya, lancar. Cuman kalau pas ngejalanin job ada kok yang sampai lupa, astaga ternyata saya hari ini ada job gitu, job sekian kadang pas deadline jobnya HP-nya mati, nggak bisa dihubungi. Jadi kita teror teman dekatnya gitu. Jadi kita harus tahu
paling tidak orang-orang terdekatnya dari mereka gitu, kita harus tahu. Benar-benar. Berarti masalah terbesarnya kalau di LOP ini sendiri komunikasi ya Kak? Iya bener, komunikasi, karena kita berbanyak soalnya Kak, Berbanyak ya, berbanyak. 200 orang ya. susah handle-nya, apalagi kalau misalnya ada yang jahil nih, kita ada nyampein informasi penting, terus tiba-tiba ntar ada yang tiba-tiba ngajakin ngobrol di luar konteks informasi itu. Aduh, numpuk nih Iya, terus nih. jadinya numpuk. Ntar yang belakangan cek grup, chatnya udah ratusan, mereka udah males baca. Oke, iya. Jadi informasi yang penting di atas tuh udah kelewat kayak gitu. Nah, cara Kakak nge-reminder lagi tuh yang udah ketelan banget. Kadang kita Gimana? broadcast japri. Oke. Kalau informasi yang penting banget, misalnya informasi penting banget, kita japri. Jadi buat mastiin dia benar-benar nerima pesan itu. Gitu. Berarti sehari bisa kerja berapa jam tuh Kak? Kalau misalnya harus, kan tadi Kakak bilang kalau udah ngejelasin di grup, ada aja pasti kan, bayangin aja dari 200 orang anggap aja nih 10%-nya nggak ngerti, terus ngejapri, harus Iya. ngejelasin satu-satu. Iya, Itu harus menghabiskan berapa banyak waktu tuh Kak? eh, Atau Kakak balikin lagi kalau pertanyaannya sama lagi di grup atau gimana sih? kalau berapa lama kerjanya sih, kita pernah dari pagi sampai, kita pernah 24 jam itu nggak istirahat Pagi sampai gitu. pagi gitu. Pagi sampai paginya itu tidur pun masih mikirin mereka gitu. Jadi tidurnya cuma sebentar, HP bunyi langsung bangun lagi gitu. Kalau seandainya dia ada kayak tadi misalnya ada permasalahan, banyak yang nggak paham misalnya, ya berarti kita yang ada masalah dengan penyampaiannya. Oke. Pasti gitu, kita menyadari kan kalau seandainya yang nggak paham cuma 1 atau 2 orang, berarti memang kemampuan dia untuk memahami yang kurang. Tapi kalau banyak banget yang nggak paham, ya berarti ada masalah dong dengan kitanya yang menyampaikan gitu. Jadi kita ganti cara menyampaikan, ganti bahasa mungkin, yang sebelumnya pakai chat biasa pakai VN, voice note. Kadang kalau nggak paham banget, oke, video call grup. Pernah kayak gitu? Pernah video call grup, jelasin. Atau sampai telepon biasanya, jelasin gini. Udah mereka ngerti, oh iya Min, makasih gitu, ya udah. Berarti kalau dari yang saya tangkap nih Kak, berarti selama ini LOP kalau ada project, ada endorse apapun itu bentuknya, itu meetingnya selalu via virtual atau ketemu? Keseringan virtual sih. Kalau ketemunya itu kita malah nggak bisa serius. Oke. Ya kayak jadi main-main bener. ya. Kayak kemarin kalau ketemu tuh itu mereka pada tiktokan, bercanda gitu, nyari cermin, bikin konten bareng, fotoan dan sebagainya. Justru kalau kita ngumpul tuh gak bisa meeting serius gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin job, ya udah japri aja virtual kayak gitu. Kalau anggota kelompok influencer sendiri ini dominan perempuan atau laki-laki Kak? Perempuan pasti. Berapa persen perempuannya? Bisa dibilang 98% ya. 98%. Iya, cowoknya sedikit. Kemarin aja bukber dari hampir 60 orang ya, cowoknya tuh cuma 9 loh Mbak. Cowoknya 9, berarti 41 41, ya 41 perempuan. Gimana tuh Kak kesulitannya? Karena kan perempuan agak rewel ya. Enggak sih, Atau gimana? enggak terlalu bermasalah, cuman ya memang kita akuin aktivitas di media sosial tuh emang lebih aktif, lebih banyak cewek yang aktif gitu. Kalau cowok sih nggak terlalu sih, biasanya ada kok cowok yang aktif di medsos dan cowok yang jadi selebgram kan. Okay, iya. Tapi nggak banyak gitu, nggak sebanyak cewek ya kan. Bener. Nggak sebanyak cewek gitu, terus mereka nggak senarsis cewek gitu. Kita nggak masalah sih, dan kebetulan cowok-cowok yang ada di Lombok Influencer itu beraneka ragam passion mereka, beraneka ragam skill mereka. Ada yang dia nggak cuman sekedar selebgram, tapi dia juga content creator. Oke. Jadi dia tuh maksudnya dia nggak sekedar ngandelin foto doang gitu buat menarik pemirsanya dia, buat menarik followersnya dia, tapi dia bisa bikin video, dia bisa bikin konten-konten yang keren, konten-konten yang bagus gitu, dan genre videonya pun wow, keren banget gitu. Skill editingnya mereka gitu, bahkan mereka juga ada yang bisa voice over dan sebagainya gitu. Jadi cowok-cowoknya bisa Udah dibilang lengkap lah sebenarnya, meskipun sedikit tapi serbuk berlian. Berarti tadi kalau saya dengar nih, kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya tentang kalau lebih banyak laki-laki daripada perempuannya. Terus kesusahannya juga kayak gitu tuh. Biasanya nge-remindernya itu yang lupa gitu. Terus komunikasi. iya, gimana sih caranya Kak untuk kelola nih? Kan
kalau ngajakin gabung influencernya tuh gampang, memang mungkin bukan gampang tapi kayaknya lebih mudah. Tapi menurut saya nih yang sulit itu mempertahankannya, Kak. mereka. Gimana sih caranya Kak Kinan and tim itu mempertahankan si anggota talent-talentnya ini gitu biar tetap mau bertahan dan berkarya bareng LOP? Kalau kita sih mungkin lebih banyak lebih banyak meet up. Lebih banyak meet up. Jadi kalau misalnya ada anggota baru, biasanya anggota baru itu lebih berpotensi minder. Malu, minder gitu sama yang udah lebih dulu masuk. Kadang juga yang followersnya lebih kecil minder sama yang followersnya tinggi. Terus yang ngerasa nggak good looking minder sama yang good looking gitu. Jadi kita lebih sering ngajak mereka meet up sih. Jadi kita tuh berusaha dengan mereka kenalan, dengan mereka saling ketemu, saling mengenal satu sama lain, mereka nggak akan ngerasa minder lagi gitu. Jadi semakin sering mereka ketemu, makin erat sih hubungan mereka gitu. Jadi mereka bisa banyak sharing kayak gitu. Kita aja kalau misalnya kita sering ketemu gitu Mbak ya, pasti lebih enak kan ngobrolnya. Kalau jarang-jarang ketemu, terus kalaupun misalnya tahu, terus ketemu pasti nggak berani nyapa. Kayak gitu sih. Tapi emang beneran nggak sih Kak, kalau misalnya nih contoh aja nih di LOP itu kejadian gak sih yang namanya kesenjangan sosial karena tadi perbedaan? Kejadian kok, karena nggak cuman perbedaan soal followers dan followers good looking atau tidak good looking, member lama dan member baru. Jadi yang sebenarnya yang paling banyak bisa bikin perbedaan itu sebenarnya selera berteman. Kadang udah kenal nih, ternyata nggak serak gitu kan, kita nggak bisa memaksakan tiap orang buat nyaman ya gitu. Jadi ya udah, kalau kamu nggak nyaman sama si A misalnya, ya udah nggak usah terlalu dipaksakan, tapi harus tetap baik. Nggak apa-apa nggak deket gitu, nggak harus jadi sahabatan yang pelukan tiap saat gitu kan, enggak. Tapi harus tetap baik. Ketika kamu merasa kamu nggak bisa klop dengan dia, ya nggak apa-apa, tarik diri sedikit, cari yang mana sefrekuensi. Kalau udah ketemu sama yang sefrekuensi, ya udah kalian bisa sharing konten, kalian bisa sharing apa aja gitu. Bahkan banyak kok yang begitu masuk klub malah ngegeng. Tapi kejadian nggak sih Kak? Berarti kan berkubu-kubu nih kalau cari frekuensinya mereka yang berkubu-kubu itu gimana? Ada nggak sih yang ada kubu yang agak anaknya memang chill-chill semua nih, kece-kece gitu, yang dari ekonominya bagus, yang dari good looking kayak gitu. Tapi ada juga kubu-kubu yang mungkin lebih ke apa sih bahasanya ya, saya nggak takut salah yang lebih ngomong, kalem, yang lebih gitu. kalem, kayak gitu, yang lebih suka minder. Itu kejadian nggak sih Kak? Kalau yang berkubu-kubu sih ada, tapi pengelompokannya nggak gitu loh maksudnya. Yang berkubu-kubu ada yang memang dia udah ngegeng dari luar, dari sebelum masuk klub. Jadi pas masuk klub kebetulan semuanya bisa masuk, akhirnya semuanya masuk. Ya mereka tetap bertahan dengan teman-temannya gitu. Dan ada juga yang begitu setelah masuk klub baru ketemu sama yang baru, teman-teman yang baru, bentuk geng lah gitu. Ada juga yang kalem-kalem tadi ada. Cuman kita nggak masalah sih dengan itu. Kenapa kita nggak masalah ya? Mereka nggak bikin masalah kan gitu. Bener. Mereka tetap mereka ngegeng, tapi mereka tetap welcome kok sama teman-teman yang lain gitu. Kalaupun misalnya nggak ada gengnya, mereka mau kok gabung sama yang lain gitu. Jadi yang nggak harus yang kalau nggak ada temannya nggak mau gitu, enggak. Pernah nggak sih Kak kalau di LOP sendiri nih antar talentnya ada slack atau ada salah paham? Sering. Saya langsung kunci grup. Berarti sering ada yang kelahi juga tuh? Sering. Tapi kelahinya bukan yang sampai berantem itu enggak. Adu mulut. Iya, adu mulut. Jadi begitu mereka sudah menunjukkan indikasi yang emosi, saya langsung kunci grup. Hanya admin bisa dapat mengirim pesan. Kayaknya udah natural banget tuh kalau kayak gitu. Jadi kenapa gitu? Karena untuk menghindari keluar kalimat-kalimat yang tidak diinginkan. Karena kalau misalnya kalimat-kalimat yang udah nggak diinginkan untuk keluar, ntar masalahnya makin runyam. Kita makin sulit melerai karena mungkin ada yang udah terlanjur sakit hati dengan kata-kata kan. Jadi kalau mereka udah mulai menunjukkan percikan-percikan api, tutup grup, kunci grup, japri mereka satu-satu. Yang bermasalah nih japri satu-satu. Dipertemukan nggak sih itu Kak, atau belum pernah sih sampai ketemu langsung buat penyelesaian. Berarti langsung selesai aja gitu masalahnya. Japri bahkan nggak pernah sampai 12 jaman, nggak. Udah baikan lagi. Jadi kita japri dua-duanya, masalahnya apa segala macam.
Jadi kita tuh selalu berusaha jadi penengah. Luar biasa. Jadi Jadi yang ibu salah- buat talentnya juga bener. berarti ya. Makanya Ibu mereka bapak ya. Founder sama foundernya ibu bapak untuk talent-talentnya. mengayom, harus berusaha mengayomi mereka. Oke. Sebenarnya ngelihat mereka berantem udah emosi, masa masalah gitu aja berantem gitu loh. Bocah banget nih Iya, gitu. Tapi kan kita mikirnya ya namanya emosi ya, kita nggak bisa ngukur takaran emosi tiap Bener-bener. orang kan. Jadinya yaudahlah, ya udah deh. Jadi kalau masalahnya kayak gini, coba kamu seperti ini, coba kamu seperti ini gitu. Jadi kedua belah pihak harus saling merangkul lagi. Jadi kita berusaha untuk nggak ngehujat ya, kamu salah, kamu tuh nggak boleh gini. Kita nggak berani kayak gitu. Jadi kita tetap berusaha, kalau misalnya dia salah, kita tetap berusaha memberikan dia pemahaman bahwa yang dilakukan itu nggak benar, tapi bukan dengan cara ngejat. Iya, Perumpamaan iya gitu ya. gitu. Terus jadi kita berusaha meyakinkan mereka, jadi mereka dengan sukarela akan sadar bahwa iya saya memang salah gitu. Ya udah, saya akan minta maaf Kak. Jadi dengan adanya kesadaran itu mereka akan bertanggung jawab gitu. Wah, luar biasa berarti. Luar biasa banget nih, maksudnya berarti mereka juga diajarin untuk dewasa Iya, benar. di LOP ini ya. Termasuk misalnya kayak ada yang kebablasan yang namanya bercanda kan. Yang namanya bercanda, kadang kalimat-kalimat yang dikeluarkan saat bercanda itu kelewatan ya, dan teman yang lain nggak terima gitu, meskipun bercanda nggak terima. Ya kita kasih tahu, besok kalau bercanda jangan gitu. Ya saya kan bercanda Kak, saya nggak tahu, dia bilang itu. Ya makanya jangan gitu lagi gitu, karena kasihan dianya, nanti dianya yang nggak enak, maksudnya dia ngerasa nggak nyaman gitu sama kalimat. Ya udah, besok saya nggak bercanda gitu lagi gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya asik kok Kak. Maksudnya mereka tuh bukan tipe orang yang kalau dikasih tahu malah lebih sangar. Udah ada kayak gitu. Berarti emang ada beberapa talent-talentnya di LOP ini memang kalau bercandanya dark banget gitu ya. sangat yang mohon maaf nih, yang ngomongnya nyablak banyak. Tapi saya tuh selalu warning kalau misalnya pas lagi ngumpul komunitas, terus mereka mulai kumat nyablaknya, Oh, oke. langsung kasih warning, karena gak semua orang bisa nerima itu kan Mbak ya. Bener. Karena pembicaraan yang menurut dia mungkin biasa aja gitu, dalam pergaulannya dia biasa aja, tapi buat orang lain tuh belum tentu biasa, belum tentu dia bisa nerima gitu. Kamu boleh begitu di rumahmu, boleh begitu di lingkungan yang memang kamu biasa begitu, tapi jangan di lomba influencer gitu. Keren banget. Tapi dari tadi nih Kak, kita udah ngebahas banyak banget nih tentang LOP, tentang gimana cara manage-nya, gimana cara cari talentnya kayak gitu. Tapi saya belum nanya nih Kak, saya sampai kelolosan karena saking serunya pembahasan kita. Sebenarnya influencer itu apa sih Kak, kalau dilihat-lihat nih gitu. Ditilik-tilik lagi, influencer itu apa sih gitu, apakah itu perbedaan kasta dengan kami rumah-rumah masyarakat atau gimana? Kalau influencer itu Saya kan sih sebenarnya maaf. kalau influencer itu kan bahasa ilmiahnya itu influence, kata dasarnya influence yang mempengaruhi gitu. Jadi pemahaman yang berkembang di masyarakat adalah influencer itu adalah orang yang memang benar-benar memiliki pengaruh gitu di masyarakat. Banyak kok talent kita yang dipertanyakan gitu kemampuan menginfluence-nya. Kamu punya pengaruh apa ke masyarakat, berani-berani masuk kelompok influencer kayak gitu. Ada yang kayak gitu, tapi kita santai sih ngadepin yang kayak gitu, karena emang ya mereka belum paham gitu. Di Instagram sendiri influencer itu ada banyak jenisnya loh Kak. Oke, boleh disebutin mungkin? Saya yang sudah paling penasaran yang nih. paling kecil tuh ada namanya nano influencer. Nano influencer itu followersnya di bawah 10.000. 10.000, oke. Iya, di bawah 10.000 itu udah nano influencer. Dan di atas 10.000, begitu masuk 10.000 ke atas, itu sudah micro influencer. Itu namanya micro influencer, iya. Kemudian 100.000 ke atas itu makro influencer. 1 juta ke atas mega influencer. Seperti itu. Berarti walaupun masih ribuan yang tadi kayak 2.000, 3.000, mereka tetap influencer. Mereka tetap influencer gitu. Cuman yang dipertanyakan oleh orang-orang, kamu punya pengaruh apa gitu. Iya, mereka juga punya pengaruh. Mereka ada orang yang mau ngefollow dia, itu sudah berarti dia memiliki pengaruh, menarik perhatian orang buat ngefollow dia kan. Iya benar-benar. Itu kan pengaruh. Orang ngelihat postingan dia dan ngeklik postingannya atau ngekomen postingannya, itu juga pengaruh dari postingan itu. Tergantung baik atau tidaknya pengaruh itu kan tergantung dari si pembuat konten. Iya kan? Iya Tergantung vibrasi yang dikeluarkan dari pembuat konten gitu. Kalau kontennya baik-baik, kontennya bagus, pasti vibe-nya juga baik kan, responnya juga baik gitu. Begitu juga sebaliknya gitu.
Jadi kalau ditanya kamu punya pengaruh apa di masyarakat, enggak, bukan ke masyarakat secara umum, masyarakat nyata yang kita lihat kan, Tapi followersnya iya kita. tapi followers itu, karena namanya influencer Instagram ya efeknya itu di dunia maya itu, di Instagram Iya itu sih. gitu. Tapi gini Kak, kalau kita ngelihat nih, apalagi sekarang kan semuanya serba digital. Mm. Banyak masalah-masalah yang mulai timbul nih Kak. Mm. Salah satunya deh jual beli followers, Oh, jual beli like. Itu gimana tuh Eropi untuk mengatasinya? Ya mengatasinya. Apakah memang ada talent yang begitu atau semuanya real, atau misalnya kalau ada yang kayak gitu gimana sih pandangannya Kakak, general aja deh gitu. Jual beli followers itu menurut saya ya udah biasa sih, karena udah sering terjadi kan, maksudnya untuk mendongkrak popularitas gitu kan. Terus kemudian tapi itu tetap gimana ya, tetap jomplang loh Kak. Jadi dia beli nih followers, entar ketika kita cek engagement rate akunnya, engagement rate-nya pasti hancur kalau dia beli followers. Ketahuan di situ. Cara sederhana buat tahu apakah itu followersnya aktif atau followersnya aktif, organik atau tidak, kita bisa lihat misalnya followersnya 10.000, tapi yang nge-like postingan terbarunya 1 atau 2. Kadang jadi dari situ kecepatan like. Iya. Jadi minimal yang nge-like postingannya itu 10% dari followersnya. Dan untuk yang jual beli like itu hanya berlaku buat beberapa postingan aja kan. Dia akan jomplang lagi di postingan yang lain. Postingan lain yang tidak dibelikan like akan memperlihatkan like aslinya. Berarti Iya kalau kan? misalnya dia beli like nih, kalau dia punya 10 feed deh, 10 feed. Ya 10 postingan Yang feed. dia beli itu cuma 5 feed, berarti 5 Yang 5 feednya akan menunjukkan Oh, kondisi oke. asli akunnya seperti apa. Berarti bisa ketahuan sebenarnya dari situ. Iya bisa ketahuan. Tapi kalau saya nggak mau, daripada ribet-ribet ngecekin postingannya kan, cek aja ER-nya. Di ER itu ER apa? tuh engagement rate itu kita bisa cek di ini websitenya lombokinfluencer.com. Di sana ada opsi cek ER. Cek ER itu rating akun. Jadi di ER itu nanti ketahuan bagaimana aktivitas akunnya. Gitu. Jadi ER itu kan perhitungannya pakai persen ya. Kalau nano influencer di bawah 10.000 itu ER-nya minimal 15%. 15%. Itu standar masuk lob. Tapi kalau di secara umum itu 6%. Kalau yang nano influencer. Kalau yang mikro itu mikro itu berapa ya? 10% kalau nggak salah. 10% untuk yang Ya. mikro. Terus kemudian intinya dia semakin tinggi followersnya akan semakin kecil potensi dia untuk mendapatkan ER yang bagus itu. Karena gimana pun juga itu termasuk komunikasi massa kan Kak ya. Benar-benar. Jadi semakin besar jumlah masanya dia, semakin kecil kemampuan dia untuk mempengaruhi masanya. Itu kejadian juga. Iya, itu yang terjadi di media sosial gitu, di Instagram. Contoh nih, kita ngomong offline gitu. Kalau saya ngomong sama Kak Juju, kita berdua bisa gini loh, maksudnya bisa nyambung banget gitu obrolannya. Nanti ketika saya ngobrol sama 10 orang, reaksinya beda lagi, gak akan sekecil ini. Iya, benar-benar. Oke. Ketika saya ngomong sama 100 orang, Beda lagi. semakin kecil kemampuan saya buat mempengaruhi semuanya. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita berdua nih Kak, bisa aja 100% informasinya nyampe. Semakin besar jumlah yang saya ajak bicara, semakin kecil persentase keberhasilan pembicaraan itu. Begitu juga di Instagram. Jadi semakin besar followers dia, semakin kecil kemampuan dia untuk mempengaruhi followersnya. Gitu. Cara ngatasinnya gimana tuh? Maksudnya kan kalau kita nih, saya pribadi kalau ngelihat influencer ya dari jumlah followersnya. Tapi kalau misalnya tadi masalahnya itu ternyata jumlah followersnya itu juga bisa mempengaruhi cara kita menginfluence. Kalau saya sih berarti mending cari yang influencer yang sedikit-sedikit gitu. Iya, atau gimana sih Kak? Itu normal kok, nggak ada masalah dengan itu gitu. Kita cuma nentuin persentase ER-nya yang layak untuk gitu. nentuin itu dilihatnya dari cara itu ya. Persentase ER-nya. Jadi ada standar persentase kayak tadi nano influencer sekian persen, mikro influencer sekian persen gitu. Jadi syaratnya masuk klub dia harus penuhi standar ER ini. Kalau misalnya dia di bawah itu kita nggak bisa masuk.
Kita nggak semua orang bisa masukin. masuk nggak sih Kak di LOP ini, atau maksudnya selain persyaratan dari minimal followers 2000 tadi? Bisa. Yang pertama followers 2000, terus kalaupun misalnya dia kalaupun misalnya followersnya 2000, kita belum tentu bisa terima. Jumlah followers itu syarat pertama. Tapi di syarat selanjutnya itu akan lebih nentuin lagi. Misalnya kalau followersnya 2000, tapi kontennya nggak bagus, nggak edukatif, nggak misalnya ya intinya nggak bagus lah gitu kontennya, misalnya feednya nggak tertata dengan rapi gitu, ya kita nggak bisa terima gitu. Karena ya buat apa gitu loh, kita nggak bisa ngapa-ngapain akun itu gitu, kecuali dia memang mau memperbaiki akunnya gitu. Bisa lagi dirombak? Bisa, tapi harus rombak lagi akun. Foto-foto yang udah di-post itu, konten-konten yang udah di-post itu yang nggak bagus itu dia harus tarik lagi, post foto baru yang lebih bagus gitu. Berarti yang ini juga bisa jadi konsultan untuk talent-talentnya? Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi mereka tiap ada masalah sama akunnya nanya, Min ini gimana gitu. Kita juga sarankan mereka untuk selalu cek ER, kadang tiap minggu atau tiap bulan. Tapi tiap minggu tuh wajib. Buat apa? Jadi biar tahu ER mereka, kondisi akun mereka tuh di minggu itu kayak gimana. Kalau tinggi, pertahankan. Kalau rendah, cepet naikin. Karena kita nggak tahu kapan mereka akan dilirik oleh pengusaha misalnya kayak gitu. Apalagi yang followersnya di atas 10.000 nih, yang paling berpotensi buat endorse. Jadi mereka harus rajin cek ER. Karena kalau misalnya mereka nggak rajin cek ER, terus tiba-tiba dicari sama pengusaha, pas itu cek ER udah jeblok, udah nggak bisa. Tadi saya tertarik Kak sama Kakak bilang, karena kita nggak tahu nih kapan perusahaannya tertarik sama talentnya. Cara LOP untuk cari perusahaan yang mau kerjasama atau pakai talent dari LOP itu Kakak and team itu mencari atau menunggu aja dulu, atau gimana sih cari link atau gimana? Kalau dulu di awal kita yang cari, kita lempar bola sana sini, yang mana-mana masuk lubang deh kayak gitu. Jadi beberapa perusahaan pengusaha itu kan ada yang punya akun Instagram kan, ya udah kita tembak di situ, kita tawarin di situ gitu. Kita tawarin jadi kita tawarin proposalnya di situ. Untuk price-nya, rate card-nya mereka bisa cek di websitenya Lombok Influencer. Pernah nggak sih Kak kejadian kayak gini? Ada perusahaan yang waktu Kakak nganterin proposal, terus manfaat buat saya nih apa nih makin mereka? Ada nggak sih Kak kayak sampai nanya yang kayak gitu? Enggak sih, Nggak ada. belum pernah. Berarti semuanya slow aja. Iya, gitu. karena kita juga ketika misalnya kita nawarin produk kita memastikan bahwa dia paham Instagram marketing. Berarti cari yang emang udah paham digital dulu nih. Iya, cari yang udah paham digital dulu. Dan caranya tahu adalah lihat aja dari pengelolaan medsosnya dia. Ketika dia udah mengelola medsosnya dengan baik, dia pasti paham. Gitu. Perusahaannya. Iya, perusahaannya pasti paham. Gitu. Dan justru kebanyakan yang mencari kita itu masih butuh banyak wawasan baru lagi tentang gimana mempersiapkan diri untuk masuk ke penetrasi Instagram marketing. Okay. Karena nggak semuanya bisa seperti itu. Berarti bisa dibilang juga Kakinan and Team ini jadi riset dulu nih mana perusahaan yang bakal kita lempar bolanya gitu ya. Iya. Dulu di awal-awal gitu kita lemparin bola kemana-mana gitu, lempar. Tapi tetap yang kita lemparin bola itu yang memang dia berpotensi ketika produknya itu bagus buat dimasukin ke Instagram marketing gitu, buat di-endorsein, produknya layak buat di-endorsein gitu. Terus tapi belakangan kita udah nggak ngelakuin itu lagi. Kebanyakan mereka sih yang cari gitu, karena ya relasi udah lumayan sih gitu. Bahkan kita kewalahan. Dalam waktu sebelum 1 tahun ini udah sebesar itu berarti impactnya ya Kak? Iya. Tapi maksudnya relasi udah yang lumayan didapat. lah. Lumayan lah. Bahkan sekarang kita yang kita tetap kita justru sekarang kewalahan nyeleksi perusahaan-perusahaan yang mau endorse gitu, karena nggak semuanya bisa kita terima. Kadang mereka mau nih, saya mau dong di endorse gitu, tapi mereka belum siap gitu loh buat di endorse Mbak. Misalnya mereka punya akun Instagram, tapi akun Instagramnya nggak ditata dengan baik, gimana kita mau ngiklanin kalau tokonya mereka nggak menarik kan? Ntar di tag kan sama misalnya nih mereka ngendorse terus akun Instagramnya jelek, dalam artian nggak ditata dengan baik gitu loh, foto-fotonya nggak ditata, terus iya intinya amburadul gitu. Ketika orang ngebuka akunnya, calon pembelinya mau buka,
buka akun ini kan nggak menarik, bisa jadi itu mempengaruhi keputusan dia untuk membeli. Yang awalnya pengen beli karena Iya, benar. selebgramnya, taunya pas cek akunnya oh gini gitu. Zong gitu Iya, jadinya ke oh bawah. gini gitu. Ntar jangan sampai nanti nyalahin selebgramnya. Saya kemarin endorse di selebgram A, nggak ngaruh. Ya nggak gitu juga. Jadi harus ada kerjasama antara si pengusaha dengan selebgram. Oke. Jadi pengusahanya bagusin tampilan tokonya, maksudnya itu akunnya dia itu kan toko online-nya dia. Bagusin tampilan tokonya, intinya bagusin tokonya dulu, terus bagusin produknya. Nanti si selebgram ini akan menyampaikan kepada followersnya dia bahwa saya lo pernah belanja di sini, misalnya kayak gitu. Saya lo pernah belanja di sini, saya pernah pakai produknya si A. Nah, dia akan ngecek akunnya. Nanti followersnya akan ngecek. Ketika dia tertarik, dia akan cek, oh iya akunnya bagus, beli. Atau misalnya dia belum butuh, follow aja dulu gitu. Oke. Atau misalnya kalau misalnya belum butuh tapi malas nge-follow, save aja dulu gitu. Nanti kapan-kapan butuh mereka pasti akan nyari. Kayak gitu. Jadi tanggung jawab buat meningkatkan brand awareness itu ada dari pengusaha dan dari selebgramnya. Jadi nggak boleh dibebankan ke selebgramnya aja. Berarti dari Kayak gitu. manajemen LOP-nya juga nyampaikan ke Iya. perusahaan atau pengusaha yang mau kerjasama nih, Mm-mm. kamu perbaiki dulu nih. Iya, benar. Oke, luar biasa. Karena memang banyak sih yang pengusaha-pengusaha di Lombok itu, terutama yang all shop atau yang sebelumnya justru banyak terlibat di toko offline, tiba-tiba mau masuk ke toko online, mereka belum siap karena belum paham cara kerja di online tuh kayak gimana. Itu yang kita sulit juga. Kadang terima jasa konsultasi juga nggak sih, Kak? enggak sih. Jangan sampai ke sana. Konsultasinya gratis. Konsultasinya gratis, Iya, tapi konsultasinya gratis. harus pakai influencer dari kita gitu. Gitu. Oke. Kalau yang buat saya tertarik ini kan, Kak, karena secara nggak langsung LOP ini juga bisa membantu membuat perubahan perekonomian sebetulnya. Ngebantu pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan. Itu berarti seberapa besar sih dampak dari influencer itu sendiri untuk perekonomian digital saat ini loh? Kita sih yang kita lebih banyak dengar dari kliennya kita itu, mereka bilang ya syukur ada LOP, jadi saya nggak bingung mau cari influencer kemana, mau cari selebgram kemana, karena mereka tuh tahu banyak selebgram, mereka tahu kok ada selebgram keren di luar sana, tapi mereka nggak tahu gimana cara makainya, maksudnya gimana cara memanfaatkan jasa endorse itu, terus gimana cara menghubungi mereka, karena kadang kalau selebgramnya selebgram itu kan banyak nih kliennya, jadi nggak semuanya bisa dia cover sendiri. Jadi kalau di LOP kan kita pihak manajemen yang komunikasi sama klien, ntar deskripsi job atau briefingnya lempar ke talent, deh kamu tinggal endorse kayak gitu. Jadi antara talent dengan klien ini, pengusaha ini, mereka nggak akan terlibat komunikasi secara langsung, jadi nggak akan repot. Jadi LOP ini sebenarnya manajemennya jadi penengah. Iya, jadi jembatan kayak gitu. Terus kemudian dengan adanya Lombok Influencer, kita kan ibaratnya anggaplah influencer ini ikan gitu ya. Kita udah ngumpulin ikan nih, kita nih dagang ikannya. Mereka tinggal pilihin mana yang mereka mau pakai kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak perlu capek-capek lagi pergi mancing kayak gitu. Luar biasa. Ya. Dan kita juga komunitas ini juga sebenarnya kita ngerasa itu bagus loh buat wadahnya anak-anak muda, kan selebgram ini rata-rata anak muda kan. Benar-benar. Jadi itu bisa jadi lapangan pekerjaan baru buat mereka gitu. Jadi mereka nggak harus bercita-cita jadi pegawai kantoran misalnya gitu. Mereka tekun aja di Instagram bisa kok gitu, berakhir dengan duit gitu. Banyak kok selebgram yang kaya dari hasil endorse. Oke, luar biasa. Kalau kita ngelihat nih, Kak, berarti kan secara langsung juga sih sebenarnya influencer, manajemen kayak gitu-gitu berpengaruh banget buat perekonomian nih. Iya. Saya pengen tanya nih pendapat Kakak, apalagi sekarang kita lagi ada di NTB kan. Iya. Di NTB Mall juga nih gitu. Gimana pendapat Kakak tentang UKM nih? Apakah mereka sudah siap nggak sih untuk menuju perekonomian digital gitu? Kalau menurut saya sih, sepengalaman saya terhubung dengan para pengusaha-pengusaha di UMKM itu ya 50-50. Sebagiannya siap dan sebagiannya lagi belum siap. Yang siap itu adalah menurut saya yang anak-anak muda. Yang kalau yang pengusahanya itu anak-anak muda. Jadi yang pengusaha anak-anak muda ini karena mereka
masih muda, mereka tahu gaya-gaya anak-anak muda di sekitar mereka tuh kayak gimana gitu. Jadi aktivitas mereka di media sosial tuh mereka tahu, dan itu akan memudahkan mereka untuk masuk ke pasar digital. Nah, sebagiannya lagi seperti apa? Nah, sebagiannya lagi itu belum siap, yang kayak tadi saya bilang, dia mungkin terbiasa dengan pasar offline, jadi belum tahu gimana cara kerja Instagram marketing atau pasar online itu kayak gitu. Dia nggak tahu gimana nyari pasar, gimana cara menemukan calon pembelinya di Instagram kayak gitu. Jadi misalnya nih kayak contohnya kayak apa ya yang biasa, misalnya kayak pedagang pasar nih di pasar tradisional, mau dibawa ke pasar digital tuh kan sulit gitu, sulit banget karena mereka terbiasa bertemu dengan customer mereka, terbiasa menjajakan dagangan mereka secara langsung kayak gitu, dan mereka nggak tahu gimana caranya menjajakan dagangan secara online gitu, karena nggak terbiasa dengan budaya itu. Biasanya itu didominasi oleh generasi di atasnya, generasi milenial. Iya, biasanya usia di atas saya, usia 30 atau paruh baya itu masih banyak yang kurang paham tentang ini Instagram marketing, mungkin karena nggak terbiasa gitu. Tapi nggak semua, banyak kok ibu-ibu beken yang justru laris manis di Instagram. Berarti sebenarnya UKM memang ada yang bisa berhasil, ada ya, yang belum bisa karena cara kita pakai manage Instagram marketing itu bener. Kayak yang tadi saya bilang, ya akunnya mereka udah bikin akun Instagram nih, terus mau endorse gitu, pakai jasa endorse, tapi akunnya belum dibagusin gitu. Itu juga yang jadi masalahnya seperti itu. Berarti PR kita sebenarnya gimana cara UKM ini bisa kelola sendiri kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat-lihat sih memang kesulitannya di situ kali ya Kak. Apalagi bener. UKM biasanya emang ibu-ibu, iya, kayak gitu, bapak-bapak kayak gitu. Iya, benar-benar. Kalau seandainya mereka bisa, maksudnya mau lebih banyak belajar, maksudnya, atau misalnya dari pemerintah atau dari beberapa tokoh masyarakat misalnya ngadakan edukasi atau seminar kayak atau apa tentang Instagram marketing nih kepada pelaku-pelaku usaha di NTB, bisa tuh kayaknya. Oke, LOP nih ya jadi pembicaranya. Oke, baik. Ya siapa tahu nanti sejak ada podcast ini jadi ya, dinas-dinas pada lihat, oh iya ada nih narsum yang kece-kece millennials bisa bantu UKM-UKM kita. Iya, benar. Udah banyak banget yang kita bahas hari ini, semoga bermanfaat juga untuk sahabat UKM semua yang bakal nonton ini. PR kita banyak banget sebetulnya untuk ningkatin UKM biar bisa makin berkembang dan eksis juga di masyarakat. PR kita banget nih untuk anak muda. Ya, karena kebetulan kita lagi puasa jadi kita angkat gelasnya aja. Kak. Angkat gelasnya aja. Semangat ngopi di NTB Mall. Nah, mungkin sekian untuk ngopi ngobrol pintar kita hari ini di apa ini sore ya. Di sore hari ini mungkin kita tutup ya Kak ya. Kita bakal ngobrol lagi, pengen banget sebenarnya bahas banyak hal lagi, banyak banget yang pengen saya tanyakan sama Kak Kinan and Tim. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak ya. Semoga bisa.